Malam, ketemu lagi di IG Live hari ini tanggal 1 Februari 2026. Senang sekali malam ini kita bisa ketemu. Dan wah, minggu ini luar biasa sih IHSG kita. Ya teman-teman, yuk kita langsung lihat aja IHSG-nya seperti apa. Ya, malam, wah langsung ada RO BBRI ASI. Ya, bentar ya. Kita lihat indeksnya dulu. Oke, jadi kita mulai dari kita lihat IHSG ya teman-teman. Yang minggu ini ngelihat luar biasa ya, kita trading halt 2 kali berturut-turut. Terus direkturnya mengundurkan diri. Pokoknya seru deh minggu ini ya, seru banget. Lihat gapnya segede gaban nih IHSG. Dari penutupan 8.900 kita sampai menyentuh level terendah itu di 7.481 nih, masuk lagi kepala 7 ya, lihat deh nih sampai ya di area Fibonacci di sini. Dan keren banget ya, rebound bikin hammer ya. Ini kalau pakai aturan hammer ya, dia termasuk hammer ya di sini teman-teman. Terus kemarin juga pas penutupan hari Jumat, dia juga melanjutkan penguatan dan ditutup di level 8167 gitu ya. Jadi minggu ini kalau kita lihat di candle weekly, wah luar biasa ya pergerakannya si IHSG itu, segede gaban ya segini. Nah sekarang kita mau lihat ke depannya kan, direkturnya bursa diganti ya teman-teman. Direkturnya bursa diganti dan penggantinya juga udah ditetapkan. Jadi sementara itu nanti pemimpin sementaranya itu jadi nanti Pak Jeffrey Hendrick gitu ya, direktur pengembangan yang sekarang sedang menjabat, jadi dia gitu yang menggantikan. Nah semoga ini juga menjadi sentimen positif, apalagi tadi barusan saya ngelihat Danantara juga besok akan mulai gaspol gitu ya. Jadi berharap IHSG ini at least dia bisa bertahan dan tidak turun lebih rendah lagi daripada 7.500. Dan at least berita baiknya gitu ya, IHSG masih tetap bisa bertahan di atas MA 200-nya. Ini di sini. MA 200-nya itu ada di level per hari Jumat itu ada di level 7.779 gitu. Jadi selama dia bisa bertahan di atas MA 200-nya, kita bisa melihat jangka panjangnya itu masih uptrend gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya besok bukan artinya langsung terus hijau terus-terusan gitu ya. Kita bisa kita bisa sama-sama memahami bahwa akan ada naik turun. Jadi kedepannya IHSG kalau dilihat di sini ya, ini di area Fibonacci, di sini ada area resisten 8397. Nah kemarin dia benar-benar tertahan nih di area Fibonacci ini si IHSG. Jadi nanti IHSG pergerakannya ada di rentang 7.528 sampai 9.000 nih di sini teman-teman. Selama dia bisa bertahan di atas 8270, maka potensi ke atasnya akan terbuka lebar. Jadi di mana area resisten terdekatnya 8397, kemudian 8500, 8696, 8834. Jadi tahapan-tahapan ke atasnya areanya seperti itu ya IHSG. Terus kita lihat juga kemarin ya XAU XAU-nya juga terkoreksi lumayan dalam ya nih. Jadi ada juga yang DM ke saya nanya tentang XAU. Ya kita sama-sama paham lah ya, enggak selamanya itu tuh semua naik, pasti akan ada turunnya. Dan kalau kita lihat di candle daily, ya nggak kalah-kalah serem deh sama IHSG ya, segede gaban gini juga tapi dia bisa bertahan di atas MA 20 nih si XAU, dan dia rebound gitu ya. Nih lihat ya teman-teman, lihat enaknya kalau kita trading tuh kita ada paham analisa teknikal sedikit ya, jadi tahulah kira-kira tahanannya ada di mana. Dan XAU ini dia rebound ya di area di sini 4.4682. Terus sekarang ini ditutup di 4895. Jadi
Kedepannya resistennya di mana, ada di sini di 5.000. Kemarin kan dia tuh sampai menyentuh 5.600 loh, gokil ya. Jadi ya pada TP kali ya gitu. Jadi ya resistensi XAU daily masih ada di sini. Kalaupun ada rebound akan 1 2 nyambangin ini dulu. Sama silvernya juga XAG ya, silvernya juga ya teman-teman. Gokil banget deh, tuh kan bertahan semua ya di area Fibo dan tutup di sini. Jadi XAG-nya silvernya ini juga akan daily akan menguji area-area resisten terdekat di sini ya, di nggak kebaca lagi di 87 ya, supportnya di 74. Sementara gitu masih uptrend. Lain kata kalau misalnya dia ditutup di bawah 74 ya, berarti dia akan turun ke sini gitu ya. Terus oke, saya akan bahas dulu siapa yang mandi gitu deh. Saya akan bahas dulu yang BUMN. Oke teman-teman, kita lihat dulu BBRI. Oke, jadi BBRI kemarin kan terkoreksi ya, sama lah 2 hari itu. Siapa sih gitu ya yang nggak terkoreksi. Jadi pas hari trading halt pertama BBRI itu sampai menyentuh di sini di level 3000, di level 3290, dan kemarin itu sudah menyentuh ini. Nah jadi ini di 3860 ini ada area double resisten gitu ya, ada area Fibo juga, ada area MA 200 juga, dan ya kemarin itu terkoreksi ya teman-teman ya. Kemarin itu terkoreksi, ada tekanan jual dan ditutup di 3810. Di mana area resistennya? Tetap besok area resistennya di sini, kecuali kalau besok lompat kodok tuh ke atas ya, dan antara makan gitu ya. Ya udah berarti ngeng ke atas gini. Jadi resisten pertama itu ada di 3870, 3960, 4000. Ini dulu ya, ini dulu nih. 1, 2, 3 untuk BBRI. Supportnya ada di mana? Di 3770, kemudian di 3500 gitu ya. Jadi ya saat ini selama BMRI nggak tutup lebih rendah lagi dari 3290, potensi bergerak menuju resisten itu masih terbuka gitu ya. Gitu deh ya, hope for the best aja. Dan abis BBRI kemudian kita lihat Bank Mandiri ya. Jadi saya mau bacain yang BUMN dulu teman-teman. Jadi kalau nanti di bawah-bawah nanya, ini udah saya jelasin. Oke, untuk Bank Mandiri juga kemarin menghadapi MA 200 daily-nya ya. Next berarti dia nih akan berhadapan resisten 4910 Fibonacci sampai 5075 itu dulu. Supportnya lihat deh, kemarin dia turun sampai di sini di Fibonacci 4100. Jadi ini 4000 sama 4100 nih bener-bener area supportnya si BMRI. Selama dia nggak jebol di bawah situ, harusnya potensi ke atasnya masih terbuka lebar gitu ya. Ya di sini yang akan menjadi area pergerakannya si Bank Mandiri ya. Upside-nya 4910, 5075, supportnya 4760, 4670, 4530, 4250, 41. Hopefully dia bisa terus bertahan dan ke utara. And then habis itu BBRI, Bank Mandiri, BBNI kalau gitu ya. BBNI 4260 ini harus dijaga. Itu deh, pokoknya udah setiap minggu dibacain. Dan ya, dia bertahan walaupun kemarin sempat terkoreksi sampai 3990, ditutup kemarin di 4490. Resistennya dia ada di 4600, 4650. Jadi pokoknya Bank BNI ini kalau bisa bertahan di 4260 aman dah, kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu menjadi area, jadi 4600, 4260, 3870 ini area sideways-nya si Bank BNI ini dari sejak 2025. Jadi panjang banget nih dia sideways di situ ya. Oke, semangat Big Bang. Semangat Big Bang. Kalau Danantara besok mau belanja ya. Dan berikutnya kita lihat Bank BTN. Ya.
Bank BTN di 1280, malah dia dulu yang bisa bertahan di atas MA 200 ya Bank BTN. Resistennya di mana? Bentar, saya belum ngitung nih jujur yang Bank BTN ya. Kalau lihat di sini area resisten terdekatnya ada di 1270 1380. Bank BTN kayak gitu ya. Jadi ya seperti itu. Dia udah bisa BTN ini bisa bertahan di atas MA 200 ya. Terus Telkom, jangan lupa Telkom ya. Oke, Telkom juga cantik. Terkoreksi kemarin dia berjejak tetap ya di atas MA 200 nih. Pas gitu, low-nya di 3100. Terus tapi Jumat dia terkena aksi profit taking gitu. Jadi Telkom ini punya support di 3440, 3370, 3170. Resisten di 3650, kemudian 3930. Ada window di 38. Jadi resisten 3650, 38, 3930. Gitu dulu ya. Kalau kita lihat pakai Fibonacci channel, teman-teman bisa lihat gak di sini? Saya ganti warnanya biar kamu bisa lihat bahwa bisa lihat. Saya zoom ya. Nih, kelihatan ada kayak kue lapis garis menuju utara. Nah, itu Fibonacci channel. Jadi kita tuh punya map. Kalau masih ada di on track ya masih on track ke utara. Gitu ya. Nih. Kelihatan ya? Oke. Yang punya buku cara asik belajar Fibonacci bisa praktekin Fibonacci channel. Kamu yang ada di grup Happy Trade Faster hari Rabu kita tetap Zoom jam 8 seperti biasa. Oke. Saya baru scroll dan bacain request kamu. Jadi itu ya buat besok. Saya bacain dulu request bentar dari atas. Siapa nih tadi? Aduh, susah lagi. Liu Vivi, Adaro. Oke. Saya bacain Adaro. Ya, ini adalah chart daily. Adaro itu sudah berada di atas MA 200, bisa bertahan juga di Fibonacci 1915. Ditutup di 2210, resisten terdekatnya ada di 2320, 2370 gitu ya. Jadi Adaro ya selama berada di atas MA 200-nya ya seperti itu. Kalaupun ada terkoreksi, maka area-area supportnya ada di kisaran 2070 gitu ya. Nih dia jadi lagi sideways-nya di rentang Fibo ini yang merah. Gitu ya. Itu untuk Adaro. Kemudian Malam Chan. Oke, saya scroll dulu sebentar. Aduh, maaf nih. Oke. Pari Purna Nusantara, Harta. Oke. Harta. HRTA. Gimana nih? Saya kalau ngelihat kayak gini, Harta potensi terkoreksinya masih terbuka sih. Ya, tuh. Sampai kemana? Kira-kira ini kalau kita pakai simpel-simpelan pakai MA masih bisa sampai ke 1500 tuh ya, 1555. Jadi untuk Harta seperti ini, potensi penurunannya masih terbuka. Resisten terdekat dia ada di kisaran 2450. Ini untuk Harta. Yang nanya tadi Paripurna. Padang Rahmatullah Bufa. Wah, kok saya ngelihat kayak orang mau bikin yang mau bikin apa nih teman-teman? Yang mau bikin, saya nggak bilang pasti loh ya, tapi saya ngelihat ini kayak kalau dia ada rebound, si Bufa ini tes 1685 ya. Kalau dia ada rebound, tapi kalau habis rebound dia turun lagi, kok naga-naganya kayak mau bikin HNS gitu ya. Nih saya bukain dulu nih, gini tuh ya, Bufa seperti ini. Jadi
Bentar ya teman-teman, biar kelihatannya jelas. Oke. Gini ya. Kalau dia jadi supportnya BUFA ini ada di 1185 ya. Kalau besok dia rebound dan terus bertahan, ya dia rebound ke sini nih. Areanya ke 1620. Jadi di sini ada window di 1620 sampai 1755. Kalau dari sini dia turun lagi, ya kok kayaknya dia bikin HNS paripurna. Pedang ya. Oke, saya scroll lagi. Malam Bu Erni. Scroll lagi. Oke, teman-teman gimana kemarin waktu trading halt 2 hari itu? Gimana cerita dong, gimana waktu trading halt? Pusing, mahnya kambuh? Coba cerita. Sembari saya scroll nih ke atas, nyatetin ya yang tadi di atas ya. Ada MSTI. Ini sekenanya ya, scroll ke atas ya. CDIA, Dewa, Bumi. Apa lagi nih? Arci, Petro. Ada yang PG, saya catetin dulu ya. Agro, tutup OLT, nggak salah juga, tutup OLT, salah, tutup aplikasi, Uyang pala ya, duduk santai ambil nyemil. Ivan, kayak lihat drakor ya, jeng panik, cuan pada nguap, iya wajar sih, wajar loh, kita kan manusia ya, lihat merah merona. Galau sejadi-jadinya Irma, iya. Wih, Shirley TH jadi semangat. Iya, uninstall aplikasi. Ya jangan dong, kalau uninstall ntar kalau lupa passwordnya gimana tuh? Ya, Antam BRPT, Esa. Oke, Antam, BRPT, ESA. Iya sih, wajar ya teman-teman ya. PNLF Teams. Wajar banget kalau misalnya ada yang panik, ada yang galau, ada yang santai aja. Aman arah dunia, cakep. Kan psikologinya orang beda-beda ya. Maunya jangan trading halt biar bisa jangan trading halt biar bisa serok paling bawah. Trading halt kan bikin sahamnya turun, serok paling bawah tuh. Ya tapi kita sama-sama berdoa ya teman-teman ya, biar kedepannya sentimen positif lebih banyak, terus kita nggak kena downgrade ya. Jangan sampai deh kena downgrade ya. Doa deh supaya regulatornya itu bisa dipercaya ya. Ya gitu, siap beli pakai harga diskon besar. Udah kemarin diskon besar. Aliran bumi datar, apaan nih? Saya malah nggak tahu atau apaan tuh aliran bumi datar. Habis ini deh saya coba Google bahasa baru. Oke. Ya ini udah saya catetin sampai Anwar. Jadi saya baca dulu dari MSTI ya. Coba sekalian saya ketik apaan sih aliran bumi datar? Maksudnya bumi ini lagi. Bumi datar lagi. Betul Ci, semoga MSCI udah. Iya. Yang penting kita jangan di downgrade deh gitu ya. Ya dihargai masukan orang minta. Ya gitu sih. Gimana ya, susah ngomong ya. Gitu deh. Ya berharap, pastilah kita semua pengen berharap yang baik untuk negeri ini. Ya nggak sih? Itu yang jadi pemimpin. Ya kepentingan rakyat lah diutamakan. Kira-kira gitu ya. Yang nanya MSTI 1365.
Kalau dia rebound dia akan tes 1385, tapi kalau lanjut melemah 1280 nih supportnya. Bumi nggak bulat sesuai saham Bumi. TH jadi saya hilang asli ASLL TP di padahal sekarang naik ya. Jilang barang ya, jadi contohnya ya, panik ya udah. Saham Bumi longsor maksudnya, Bumi datar maksudnya gitu. Iya, ngerti. Oke, ntar kita lihat ya si Bumi ya. Saya cuma mau bilang sih, sah-sah aja loh, kita semua ngalamin panik. Yang udah tenang mungkin udah ngelewatin beberapa kali bursa ya gitu, jadi bisa lebih tahu. Tapi jangan terlalu banyak nyalain diri sendiri, kita sama-sama belajar. Kalau yang tadi hilang barang ya ambil lagi barangnya gitu ya, paling itu sih. Atau kita mau ganti barang, nggak apa-apa. Harus gitu, kalau nggak kita kesel mulu di bursa, di trading kesel mulu. Orang lain cuan kita nggak cuan nggak apa-apa, tenang, nanti akan ada waktunya kita. Aduh, CDIA gimana ya? Tadi ada yang nanya CDIA tuh gini teman-teman, jadi dia nih tuh ya, arahnya udah arah ke bawah. Jadi walaupun kemarin sempat rebound nih, jadi CDIA ini dia punya resisten ada di 1280 ya. Gampangnya nih kamu pasang deh MA5 ya di chart kamu gitu. Jadi pasti kalau dari rebound dia deket-deketin MA5-nya gitu ya. Jadi kalau pas nanti lagi trading kan nggak bisa nanya, buka aja chart sendiri, pasang MA5, moving average 5 ya. Kalau nggak ngerti, kamu baca buku saya yang cara asik baca grafik, kan udah pada dapet diskon tuh ya kemarin. Terus kalau masih belum juga, ke YouTube-nya saya, itu korek-korek video yang lama-lama ada deh di situ ya, cara bacanya gimana. Nah, jadi si CDA ini arahnya masih arah turun. Kalaupun dia ada naiknya sementara. Nah, sekarang CDA itu supportnya ada di kisaran 1015 ya. Kan kemarin rebound pentok lagi nih di sini. Kalau sampai menguat lagi dia paling ke 1355 dulu. Kalau enggak ya ini gitu. Gitu sih. Ya, semoga berdoa yang terbaik untuk yang punya CDA. Terus kita lihat ke Dewa. Ya. Dewa gini teman-teman. Jadi kalau udah kita lihat dari bulan Januari itu dia udah bikin lower high lower low, dan kalau kita pakai MA juga udah DC gitu ya. Nih udah nyampe di Fibo 2618 dan sekarang arahnya kira-kira ya turun. Kalau misalnya ada rebound resistennya, jadi teman-teman saya pakai bahasa teknikal ya supaya kita ngomongnya enak gitu. Saya ngomongnya ngejelasinnya cepet ya. Jadi kalau rebound dia kan tesnya tes resisten terdekat. Jadi kalau di grup saya akan ngomong R gitu ya. Dewa ini bertahan di support 486, resisten 595 gitu ya. Itu resisten 1, resisten 2 645. Berikutnya 680 725. Nah, ini enak ini kalau pakai Fibo, tinggal lihat sendiri. Tapi kalau misalnya besok nggak bisa ditutup di atas 595, ada potensi dia bergerak di 478 595. Break di bawah 478 396 314, barulah ini support kuat dia di MA 200 nya 314 gitu ya. Itu untuk Dewa. Terus temennya Bumi nih ya, yang tadi bilang apa, Bumi datar. Ya, jadi kan kemarin Bumi, teman-teman kalau yang baca buku cara asik baca candlestick, ini kelihatan ini namanya doji. Ini namanya gravestone doji ya. Gravestone tuh kan batu nisan gitu ya. Serem kali namanya gitu. Nah, kita lihat si Bumi ini support terdekat dia itu di kisaran 250 ya. Dan hari Jumat kemarin dia tes 246. Jadi kalau kita lihat si Bumi ini supportnya itu ada di kisaran 246 250 ya. Resistennya 266 ini dulu, baru berikutnya ke 296 gitu. Jadi saat ini belum kelihatan adanya tanda-tanda reversal, tapi kayak orang mah udah ngerem ngik gitu ya, tapi belum ada tenaga buat naik
Kira-kira begitu untuk si bumi. Kalau naik kira-kira kemana dulu? Kalau naik kira-kira ke 296 dulu gitu ya. Kemarin dia ARB di 294 ya, 294 296. Gitu ya untuk bumi. Archie. Kayak mau Archie kayak mau dead cross bentar. Archie saya udah ada hitungannya, ada targetnya sebentar ya, dan kayaknya udah nyampe. Kini pernah bahas kok di nah bener kan nih ya. Jadi Archie ada Archie ada triangle dan udah nyampe di target tuh. Jadi kalau udah nyampe target gimana? Ya nyampe target ya istirahat, ya nggak sih? Kita lari mau 10 kilo, udah nyampe 10 kilo, terus ngapain? Ya minum lah, istirahat. Nah kira-kira gitu ya. Jadi untuk Archie ini nggak kelihatan teman-teman. Ini ada triangle, targetnya di sini diukur pakai Fibonacci 2050 dan sekarang bentukannya begini. Jadi Archie supportnya di 1645 itu ya, resistennya 1905. Kira-kira mungkin akan bergerak di rentang ini sih Archie gitu. Dia juga udah berada di bawah MA20, so ya gitu ya. Kalau kita lihat pakai indikator juga masih momentumnya masih ada momentum pelemahan sih gitu ya teman-teman. Oke, dari Archie kita lihat PTRO. Gila. Gimana nih PTRO? Bentar. Oh ya inget. Oh ya. Kalau nggak salah ini yang nggak enak ngomongnya. Udah PTRO ya. PTRO ini supportnya di 6225 ya. Ini juga support dia di Oktober 2025 gitu ya. Jadi dia tertahan di sini tapi kemarin sempat rebound ya sampai 76. Jadi kalau kita lihat si PTRO ini ya akan bergerak di situ dulu ya. Nih. Jadi ini support Fibo resisten Fibo 76, support 6225. Kira-kira akan gitu. Jauh nih MA 20 nya masih ada di atas sini. Kira-kira sih begitu. Kalau lihat dari momentum belum ya. Jadi kira-kira baru gitu rebound. Ya, rentang pergerakannya di sini. Nah, kalau 6225 jebol ke 4560 gitu sih Petro ya. Terus TAPG ketowel. TAPG lagi sideways di rentang 1380 1580. Lihat kemarin waktu trading halt dia tes lagi yang sama waktu Desember. Jadi kelihatannya TAPG akan bergerak di rentang ini. Kemarin tertahan di sini di 15 dan seperti ini. Jadi kelihatannya pergerakan TAPG akan bergerak sideways di rentang itu. Agro. Mana ini agro? Kayaknya masih terkoreksi deh Bang Raya. Ntar ya Lola nih. Ya nih kita buka weekly-nya aja deh. Ya ini agro 216 ini support. Kemarin sempat waktu halt itu sampai tes berapa nih, sampai tes 182 dan minggu ini ditutup di 218. Jadi masih sama gerakannya akan 216 250 begini sih untuk agro ya. Ini support berikutnya ada di 1. Oke, ini ada 189 ya. Supportnya di sini di agro, supportnya ada di 182 156 216 182 156, resisten 250. Untuk agro kayak gitu. Antam. Nah, ini ya Antam ya. Antam all time high kan ya teman-teman ya. Lihat di sini nih ATH ya Antam ya. Di 4970 nih ATH.
Dia kemarin terkoreksi dan tertahan di MA20, tapi ya belum bisa ditutup juga di 4.450 gitu ya. Jadi Antam kelihatannya masih akan bergerak kalau besok menguat tes 4.450 dulu ini. Nah, saya pengen lihat candle ini candle weekly. Jadi weekly tuh gini ya, jadi perang nih antara yang jualan sama yang beli gitu ya. Kita lihat apakah dia bisa bertahan di 4.400 deh minggu depannya gitu. Kalau enggak ya ada potensi ya bergeraknya di rentang ini nih, si Antam yang merah 3544, gede sih ya. Untuk bentar ya, saya coba gambar begini. Iya tuh, emang resisten di sini. Gimana dong? Fibo ada, ini ada, emang resisten. Bentar, saya buka dulu. Tuh. Jadi gini Antam lapisannya 1, 2, 3. Itu ya teman-teman ya, pakai Fibo sama MA. BRPT. Jam berapa nih? Udah jam 8. Mana sih? Oke, kita lihat di sini BRPT. BRPT ya udahlah ya. Dia sempat bullish. Ya ini ya, sempat ada candle. Kalau bisa terus ditutup di atas 2200, potensinya menguat ke 2460. Nah, 2460 ini termasuk area resisten kuatnya BRPT, 2460 2590. Supportnya 2050. Jadi memang ada candle bullish di sini tapi belum terkonfirmasi gitu ya. Dan kalau kita lihat BRPT ya teman-teman bisa lihat ini juga udah turun ya, jadi swing lagi turun. Sinyal konfirmasinya belum terkonfirmasi. Terus kita lihat ESA. Coba kita lihat ESA candle weekly. Jadi ESA bentukannya kayak gini ya. Ini jalur naiknya masih ada di dalam jalur naik. Kemarin tes 575, resistennya 730. Jadi ESA tuh gerakannya gitu ya. Kemarin kan 655 ya, jadi si ESA masih sideways aja di rentang itu. Support ESA 645, 615, 575. Resistennya 685, 730 sampai 755. Jadi kalau mau trading ya kayak gitu, area tektoknya. Support kuat 615, 575. Ya itu untuk ESA. PNLF banyak ya. Bentar. Sampai lelah aku. PNLF, wih, hammer. Dan hammernya terkonfirmasi. Jadi dia tinggal jaga terus di atas 230. Bentar, di atas 264 ya. Dan masih panjang jalannya ya. Resisten 266 ini jadi area resisten kuat. Resisten berikutnya ada di 274, 282, 300. Kira-kira gitu. Kalau dia mau naik dulu ke sini nih, ke garis hitam ini. Bertengger lah di situ, naik lagi ke utara. Gitu ya untuk PNLF. Tins ini ya, tins. Ini bentar ya, saya buka di sini tinsnya. Ini tins. Jadi ini ya teman-teman. Kemarin kalau nggak salah kita ngeliat gini, kalau nggak salah ya. Sempat nanya ya, sempat ngobrol ya.
Jadi support kuatnya di 3080. Nah, kemarin waktu halt dia sempat rebound gitu ya. Jadi benar-benar dijaga di 3090. Jadi kalau nanti 3000 lah, kita pukul rata 3000. Jadi kamu harus waspada kalau dia ditutup di bawah 3000. Berarti apa nih? Ke sini. Turun kelas ke sini gitu ya. Sekarang reboundnya kemana? 3340, 3550. Jadi ini ada area sideways. Jadi ini inget ya yang nanya Tins tadi 3000. Ini kan waktu lagi jalan, jadi kamu kalau lihat close, saya bilang close, jadi harus nunggu candle tutup ya, kira-kira gitu. Karena kalau enggak kayak gini bisa hilang barang kan. Waktu hal gini kan merah gaban gede banget gitu ya, ternyata ada yang beli, tarik ke atas lagi. Jadi sekarang support kuatnya di 3000 ya Tins. BKSL gini bentukannya. Area supportnya di 133, resisten 165 ya BKSL. Itu aja. Coba kita lihat ya, dia gini sih tuh, kelihatan ya 133 165 rentangnya di situ. Udah berapa bulan ada di sini ya, selama belum bisa close di atas 165 arahnya ya masih sideways di sini untuk BKSL. Auto salah. Auto ini weekly ya. Auto support 2470, resisten 2700. Sepertinya itu yang akan menjadi pergerakannya auto, resisten support terdekatnya dia 2700 2800 resistennya auto. CBDK walah gimana nih. CBDK ini punya support ada di 5400, saat ini di 5825 nih ya. Jadi kayaknya masih ada potensi kalau pelemahan menuju ke sini. Resisten kuat di 6350, 6600. Jadi waspada kalau nggak bisa lewat di atas resisten ini, peluangnya masih ke sini. CBDK, AADI. AADI ini bergerak sideways di rentang 6775 sampai 8625. Ya kira-kira begitu ya tuh. Jadi ada pergerakannya di sekitaran situ. Kemarin kan ditutup di 7600 ya, jadi ini dia kelihatan lebih jelas. Supportnya di 74, kemudian 7290, resisten di 7950. Jadi gitu sih gerakannya untuk AADI. Terus apa ini? MBMA. Oke, kita buka weekly. Arahnya masih tetap on track teman-teman nih ya. Pakai Fibo channel masih tetap on track utara, tapi kalaupun ada pelemahan lagi, supportnya 635 sampai 560. Ini kan kemarin di area resisten. Jadi kalau ada pelemahan dia masih bisa ada downside-nya ke sini. Kita lihat. Oke, gitu ya. Jadi kalau TikTok belum punya barang ya bisa nunggu di 635 560. Kira-kira gitu untuk MBMA, kemudian NRCA. Aduh, mana nih? Dia sih bertahan nih di atas MA 200, tapi belum ada dorongan beli yang kuat gitu ya. Jadi NRCA ini kalau menguat tes masih 865, kemudian di 900,
Tapi kalau dia ditutup di bawah 735 potensinya masih ke 660. Dah, semuanya udah dibaca in ya. Saya scroll lagi. Ada MR Dewi, ada MR. Jadi kemarin waktu trading halt ada nyerok saham apa? Teman-teman yang tetap buka chart ya. Ada MR gini ya, yang tetap buka chart. Saya scroll ke bawah ya, biar ini bentar. Gimana nih? Kalau yang baca buku Budi MBMA udah tadi, nanti denger rekamannya ya di YouTube ya. BJTM Oasa. Oke, habis ini Oasa sama BJTM. BJTM inget Ridwan Kamil bukan sih, kemarin sempet ini. Oke ya teman-teman, ini kalau ada MR kita lihat di candle weekly, ini ada sinyal bearish ya, tapi belum terkonfirmasi. Kalau misalnya dia ditutup di bawah 1980 potensi nih ke sini ya, bearish jadi sini supportnya gitu sih untuk ADMR. By the way ini adalah candle weekly ya. Dark cloud cover, iya dark cloud cover ya, ini dark cloud cover. Wih cakep nih, 6C5205 ya. Besok belanja apa teman-teman? Tuh ada yang ditanya belanja apa, ada yang udah ada lirikan belum? Oke ya, saya bacain Oasa dulu. Oasa ini biasanya Ivan nih yang nanya nih. Oasa bener gak sih? Bentar ya. Oasa ini dailynya kayak gini ya. Jadi si Oasa ini akan berhadapan dengan resistennya itu 419 gitu. Jadi selama dia bisa bertahan di atas 332, potensi naiknya masih terbuka. Tapi selama itu belum terjadi, dia akan sideways di rentang ini 376, 406, 446. Gitu sih. Ya ini mau dead cross. Ini udah begini nih. Kecuali dia bisa naik lagi, kakinya berjejak lagi di MA5, oke. Arah ke atasnya terbuka, kira-kira gitu ya. BJTM Oke, BJTM ini sideways di rentang 505-575. Nah kemarin kan nyampe nih ya 575, turun lagi ke sini gitu. Jadi support di mana? 540-505. Kalau yang belum punya barang ya di situ kira-kira. Kalau lihat di daily-nya ya itu sih, kalau mau trading sih segitu. Ini kecil-kecil banget tuh. Candle-nya kecil-kecil banget, ini masih sabar di sini ya. Swing ini kalau kayak gini. Oke. Budi MBMA tadi udah, nanti nonton rekamannya ya. Oke. Apaan nih United Health? BRMS sama hoki. BRMS siapa? Boy sama hoki. Apa sih United Health? United Tractor. BRMS coba ya. BRMS kan tadi udah belum sih? Belum ya BRMS ya. BRMS gimana dong? Udah dead cross BRMS nya. Kita lihat di sini deh. Oh my god. Nih ya teman-teman, nih BRMS udah nyampe 4618. Oke. Resisten kuat 1340. Jadi BRMS akan bergerak di rentang 880, 1110, 1340. Nah, besok gimana? Besok yang akan jadi resisten kuat BRMS di 1110. Ini kalau nggak bisa ditutup di atas sini, arahnya ke sini. Tapi kalau dia bisa di atas 1110, dia akan tes resisten
1160, 1200 ya untuk BRMS. Hoki beras hoki. Hoki ini 84 ada area resisten kuat. Hoki support di 68 ya. Hoki support di 68. Bentar. Bentar ya. Hoki ini support kuat 68. Oke, saya ukur dulu nih. Oke ya, jadi gini gerakannya. Dia di 75, resisten di 85, kemudian di 93. Untuk hoki gitu, tren majornya masih turun. Oke, udah tadi. MTEK Kala Rasinaga Telkom udah tadi, malah di depan-depan Telkom. Nanti nonton rekamannya ya. MTEK MTEK-nya gini. Jadi dia tuh udah ada kita lihat di daily ya. Dia ada descending triangle nih ya, descending atau head and shoulder ya gitulah, panjang lah dia sideways-nya, tapi dia udah jebol di bawah 1055 gitu. Nah sekarang 1055 ini akan menjadi area resistennya si MTEK ya. Kemarin kan dia cukup, ini Morningstar, jadi MTEK itu pola Morningstar ya. Nah, resistennya MTEK itu ada di tadi 1065, kemudian 1190 sampai ke kisaran 1310. Supportnya ada di 870, 755 gitu ya. MTEK ada Morningstar, tapi belum terkonfirmasi selama dia belum ditutup di atas 1020. Oke, itu untuk MTEK. Saya ngacak ya scrollnya. Oke. Akra. MTEK Akra. Ntar mabok, matiin dulu nih. Akra 1390 ini area resisten kuatnya Akra. Support 1200. Kemarin dia sentuh sampai 1100. Jadi Akra kayaknya sideways, masih potensi sideways di rentang itu 1200 1390. Tuh ya. Nih kelihatan. Tuh. Lihat rapih. Kira-kira begitu untuk Akra. Kemarin kan 1260. Resisten terdekat 1290. Kalau habis itu terkoreksi ya kembali lagi ke 1200, 1220. Kalau udah deket-deket 1350-an ya itu udah area resistennya. Raja Raja resisten 4790. Raja ini bentar ya, gini ya, jadi 4790, 5250, 6000. Supportnya di 3910, 3630.
weekly-nya belum ada konfirmasi reboundnya ya. Tuh, jadi begini untuk Raja, coba saya lihat ya, kalau merah lagi dia akan tes 3890 3630 gitu. BKSL tadi udah nonton rekamannya, follow YouTube Linda Lee. Oke, yang terakhir deh ya, PTBA ya. PTBA resisten 2510, kemudian 2590 ya. Nih lihat tuh masih nempel, ada Fibo, ada MA, jadi dia akan ke situ dulu. Supportnya 2380, 2310 sama 2240 gitu ya. Ya, sama-sama. Jadi IG live-nya sampai di sini dulu teman-teman. Berdoa yang terbaik, prepare for the best, hope for the best, prepare for everything ya. Jadi besok semoga dengan penggantian direksi bursa sama Danantara juga besok mau buy gila-gilaan, kita berharap nggak nyentuh lagi kepala 7 IHSG kita, terus kita nggak di downgrade ya. Amin, kita doa sama-sama. Stay safe, stay healthy semuanya yang happy trade investor. Kita ketemu hari Rabu malam ya. Saya akan pantau mungkin saham-saham BUMN. Oke? See you semuanya. Selamat malam. Oke. Ben, ayo.